Malam Sabtu di Tel Aviv biasanya dipenuhi dengan tawa, musik, dan kehangatan berubah dalam sekejap. Kehidupan malam yang semarak, yang menjadi ciri khas kota ini, tiba-tiba terhenti. Jalanan yang ramai dengan pejalan kaki dan mobil kini sepi senyap. Udara yang tadinya dipenuhi aroma makanan lezat dari restoran-restoran, kini terasa berat dengan ketegangan. Sirene meraung, memecah ketenangan kota. Raungan panjang dan memilukan itu merobek keheningan malam, mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh penjuru kota. Suara itu yang sudah terlalu familiar bagi penduduk Israel adalah pertanda bahaya yang tak bisa diabaikan. Orang-orang membeku, lalu panik, terperangkap di antara keterkejutan dan ketakutan. Wajah-wajah yang tadinya riang kini dipenuhi dengan kecemasan. Percakapan terhenti di tengah kalimat, tawa berubah menjadi jeritan tertahan, berlarian mencari perlindungan. Insting untuk bertahan hidup mengambil alih. Orang-orang bergegas menuju tempat perlindungan terdekat, lorong-lorong bawah tanah, atau bangunan yang dianggap aman. Setiap detik terasa berharga. Restoran berubah jadi tempat berlindung dadakan. Meja-meja makan yang tadinya dipenuhi hidangan lezat, kini menjadi penghalang sementara dari bahaya yang mengintai. Para pelayan dan pelanggan, yang tadinya berbagi tawa dan cerita, kini berdesakan dalam diam, berdoa untuk keselamatan. Pantai kosong dalam hitungan detik. Pasir yang tadinya hangat dan ramai dengan pengunjung, kini ditinggalkan begitu saja. Payung-payung pantai bergulingan ditiup angin, menjadi saksi bisu atas kepanikan yang melanda. Sirene itu bukan latihan, ini nyata, bukan sekadar simulasi atau peringatan rutin, melainkan ancaman nyata yang mengintai di atas langit Tel Aviv. Langit tiba-tiba dipenuhi kilatan dan suara ledakan. Cahaya terang yang menyilaukan memecah kegelapan malam, diikuti oleh gemuruh dahsyat yang mengguncang bumi. Bukan satu rudal, tapi ratusan bom kecil menyebar, seperti hujan api yang menghujani kota, menghantam blok demi blok. Bangunan-bangunan yang kokoh bergetar hebat, jendela-jendela pecah berkeping-keping, dan jalanan dipenuhi dengan puing-puing. Ledakan terjadi di mana-mana, menciptakan kekacauan dan kehancuran di seluruh kota, mengubah malam jadi neraka. Api berkobar di mana-mana, melahap bangunan dan kendaraan. Asap tebal mengepul ke langit, menyelimuti kota dalam kegelapan dan keputusasaan. Kota metropolitan ini berubah jadi zona perang, dalam sekejap mata, dalam hitungan menit. Kedamaian dan ketenangan lenyap, digantikan oleh kekerasan dan kehancuran. Asap, bau bahan peledak dan suara tangisan memenuhi udara. Aroma kematian dan ketakutan meresap ke dalam setiap sudut kota. Layanan darurat kewalahan, berjuang untuk menyelamatkan nyawa dan memadamkan api di tengah kekacauan. Sirene mereka bersaing dengan suara kehancuran, menciptakan simfoni mengerikan yang mencerminkan kengerian malam itu. Orang-orang bersembunyi di ruang perlindungan, mencari sedikit rasa aman di tengah badai. Dunia mereka menyusut ke dinding beton, tempat perlindungan yang sempit dan dingin, yang menjadi satu-satunya harapan mereka. Di luar, suara ledakan dan kaca pecah, menandai malam yang tak terlupakan, malam di mana kehidupan berubah selamanya. Tel Aviv, yang biasanya hidup, kini terdiam dalam ketakutan, kota yang terluka dan trauma. Malam masih panjang, terasa seperti keabadian bagi mereka yang bersembunyi dan menunggu, dan teror baru saja dimulai, meninggalkan luka yang dalam di hati setiap penduduk Tel Aviv. Tak ada yang tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, masa depan yang penuh dengan ketidakpastian dan ketakutan. Semua menunggu, menahan napas di tengah kegelapan, berharap fajar akan membawa kedamaian dan keselamatan. Laporan serangan membanjiri media sosial, berita utama yang mendominasi setiap platform. Notifikasi berdering tanpa henti, menampilkan rentetan informasi yang membingungkan, dan seringkali kontradiktif. Video ledakan, kilatan cahaya yang menyilaukan, dan kepanikan massal dengan cepat menjadi viral. Adegan-adegan mengerikan ini direkam oleh warga sipil yang ketakutan, memberikan gambaran nyata tentang kekacauan yang terjadi. Orang-orang berlarian mencari perlindungan, suara sirene meraung di kejauhan, menciptakan suasana yang mencekam. Pemerintah mengonfirmasi serangan rudal besar-besaran sedang berlangsung, sebuah pernyataan serius yang disampaikan dalam konferensi pers darurat. Bendera Israel berkibar di belakang para pejabat, simbol dari bangsa yang sedang diserang. Serangan itu bukan hanya terpusat di Tel Aviv, jantung ekonomi negara, tapi juga meluas hingga ke Haifa, kota pelabuhan penting di utara. Jangkauan serangan yang luas menunjukkan perencanaan yang matang dan tujuan yang strategis. Ini bukan serangan acak atau sporadis, tapi aksi perang terencana dengan cermat. Sebuah operasi militer yang kompleks,
yang dirancang untuk menimbulkan kerusakan maksimal. Para ahli strategi militer menganalisis setiap detail, mencoba memahami logika di balik serangan tersebut. Jenis senjata yang digunakan segera terungkap: munisi cluster, senjata kontroversial yang dilarang oleh banyak negara karena dampaknya yang tidak pandang bulu. Penggunaan senjata ini meningkatkan kekhawatiran tentang pelanggaran hukum humaniter internasional. Bom-bom kecil tersebar luas di area yang luas, menciptakan zona kematian yang berbahaya bagi siapapun yang berada di dekatnya. Setiap bom dirancang untuk meledak dan menyebarkan pecahan peluru, meningkatkan area cakupan, dan potensi kerusakan. Mengubah taman-taman yang dulunya damai dan jalan-jalan yang ramai menjadi ladang ranjau yang mematikan. Tanda-tanda peringatan dipasang dengan tergesa-gesa, memperingatkan warga tentang bahaya yang mengintai di setiap sudut. Iron Dome dan David Sling, sistem pertahanan udara canggih Israel, bekerja keras tanpa henti, meluncurkan rudal pencegat untuk menetralkan ancaman yang masuk. Baterai pertahanan berputar dan menyesuaikan diri, mencoba untuk mengatasi gelombang serangan yang tak henti-hentinya. Tapi sayangnya, sistem pertahanan yang kuat itu tak mampu menahan semuanya. Beberapa rudal berhasil menembus pertahanan, menghantam tanah dengan ledakan yang dahsyat. Pasukan Israel siaga penuh, dimobilisasi untuk menanggapi serangan dan melindungi warga sipil. Kabinet perang berkumpul dalam sesi darurat, membahas opsi militer dan diplomatik. Fajar menyingsing dengan enggan di atas kota yang hancur, mengungkapkan skala kehancuran yang mengerikan. Bangunan-bangunan yang rusak berasap, menjadi saksi bisu dari kekerasan yang terjadi. Korban mulai terdata, angka-angka yang terus bertambah memberikan gambaran yang suram tentang dampak manusia dari serangan tersebut. Tim medis bekerja tanpa lelah, merawat yang terluka dan mengevakuasi yang membutuhkan. Setiap angka berarti keluarga yang hancur, kehidupan yang hilang, dan masa depan yang direnggut. Bunga-bunga diletakkan di lokasi-lokasi yang hancur sebagai tanda penghormatan dan duka cita. Serangan berhenti untuk saat ini, tapi dampaknya baru terasa. Upaya pembersihan dan penyelamatan dimulai, tetapi luka-luka yang ditimbulkan oleh serangan ini akan membutuhkan waktu yang lama untuk sembuh. Bom cluster adalah senjata yang melepaskan, bukan satu ledakan tunggal, melainkan serangkaian ledakan yang menghancurkan. Senjata ini dirancang untuk menyebarkan kehancuran secara luas, menjadikannya salah satu amunisi yang paling kontroversial dalam persenjataan modern. Puluhan hingga ratusan bom kecil yang dikenal sebagai submunisi atau bomblet. Setiap bomblet ini memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan yang signifikan. Bayangkan efek gabungan dari ratusan ledakan kecil yang terjadi secara bersamaan ke area luas. Tujuan dari penyebaran ini adalah untuk memaksimalkan dampak terhadap target, menutupi area yang luas dengan potensi ledakan. Ini bukan lagi tentang menghancurkan satu target, tetapi tentang melumpuhkan seluruh area. Begitu dijatuhkan, tabungnya terbuka di udara, melepaskan muatan bomblet di bawahnya. Proses ini dirancang untuk memastikan penyebaran yang luas dan merata. Menyebarkan bom kecil ke seluruh kota, mengubah area sipil menjadi zona kematian potensial. Dampaknya sangat mengerikan, terutama di daerah padat penduduk. Ledakan awal mematikan, menciptakan gelombang kejut dan pecahan peluru yang menyebar dengan kecepatan tinggi. Tidak ada tempat yang benar-benar aman saat bom-bom kecil ini menghantam. Mustahil berlindung dari serangan dari segala arah. Korban tidak hanya menghadapi bahaya langsung dari ledakan, tetapi juga ketidakmampuan untuk melarikan diri atau mencari perlindungan yang aman. Tapi bahaya terbesarnya bukan hanya ledakan awal. Ancaman sebenarnya terletak pada apa yang terjadi setelah serangan berhenti. Banyak bom kecil gagal meledak, menjadi ancaman laten yang tersembunyi di bawah tanah dan di antara reruntuhan. Tingkat kegagalan yang tinggi ini adalah salah satu alasan utama mengapa bom cluster sangat berbahaya. Berubah jadi ranjau darat tersembunyi, menunggu untuk dipicu oleh siapa saja yang tidak curiga. Mereka mengubah lanskap menjadi ladang pembantaian yang tak terlihat. Bom-bom ini bisa tetap aktif bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun setelah konflik berakhir. Mereka menjadi warisan abadi dari perang, terus mengancam kehidupan dan mata pencaharian. Mengancam anak-anak dan warga yang kembali ke rumah mereka, yang tidak menyadari bahaya yang mengintai di sekitar mereka. Bagi mereka, kembali ke rumah bisa berarti berjalan menuju kematian. Setiap taman dan puing jadi potensi bahaya, tempat bermain dan tempat tinggal berubah menjadi zona berbahaya.
Kehidupan normal menjadi mustahil ketika ancaman ledakan selalu ada. Pembersihan butuh waktu lama dan sangat berisiko. Seringkali membutuhkan upaya bertahun-tahun dan sumber daya yang besar. Bahkan dengan upaya terbaik pun, risiko kecelakaan selalu ada. Teror tak berakhir saat serangan berhenti. Justru disitulah babak baru dari kengerian dimulai. Dampak psikologis dan fisik dari bom cluster dapat bertahan seumur hidup. Ancaman tetap tertanam di tanah, menunggu korban yang tidak bersalah. Ini adalah pengingat yang mengerikan tentang konsekuensi jangka panjang dari perang. Warga hidup dalam ketakutan, dibayangi oleh ancaman yang tak terlihat dan tak terduga. Kehidupan sehari-hari menjadi perjuangan untuk bertahan hidup. Tak tahu di mana bahaya berikutnya menunggu, memaksa mereka untuk hidup dengan kewaspadaan yang konstan. Setiap langkah bisa menjadi yang terakhir. Inilah warisan paling kejam dari senjata ini. Bukan hanya kehancuran yang ditimbulkannya, tetapi juga ketakutan abadi yang ditanamkannya di hati dan pikiran mereka yang selamat. Pemimpin Israel merespons dengan tegas. Perdana Menteri berjanji membalas dengan kekuatan penuh. Kabinet Perang mengizinkan operasi militer besar-besaran ke Iran. Jet tempur dan pasukan cadangan dikerahkan, seluruh negeri bersiap. Retorika balas dendam menggema di seluruh spektrum politik. Bangsa bersatu dalam duka dan kemarahan, tapi juga ketakutan akan perang besar. Konfrontasi langsung dengan Iran kini tampak tak terhindarkan. Warga menyiapkan ruang aman, mengibarkan bendera, dan menanti balasan. Janji pemerintah jadi sumber harapan sekaligus kecemasan. Siklus kekerasan siap memasuki babak baru yang lebih berbahaya. Di Haifa, bom cluster menghantam tanpa pandang bulu. Keluarga terpisah, rumah hancur, dan rasa aman lenyap. Di rumah sakit, dokter dan perawat berjuang menyelamatkan korban dengan luka parah. Banyak keluarga kehilangan tempat tinggal, mengungsi ke penampungan sementara. Tim penjinak bom bekerja siang malam menetralkan bom kecil yang belum meledak. Warga diingatkan untuk tidak menyentuh benda asing, bahkan tanah pun kini berbahaya. Serangan ini menghancurkan lebih dari bangunan, ia merusak fondasi kepercayaan dan keamanan komunitas. Ketakutan baru tumbuh di setiap sudut kota. Haifa berubah selamanya dalam satu malam. Dari Teheran, serangan ini disebut balasan sah atas serangan Israel di Damaskus. Media Iran menampilkan kerumunan bersorak, menyebut operasi sebagai keberhasilan. Pemimpin Iran menegaskan ini bukan agresi, tapi hukuman atas pelanggaran wilayah mereka. Iran ingin menunjukkan kekuatan dan mengirim pesan ke Israel dan sekutunya. Penggunaan bom cluster jadi sinyal kemampuan dan tekad. Pernyataan resmi menekankan target militer, menghindari pembahasan korban sipil. Serangan ini juga untuk memperkuat posisi Iran di mata sekutu regional. Bagi Teheran, ini bukan teror, tapi perubahan aturan permainan. Dunia bereaksi cepat, kecaman, rapat darurat, dan seruan menahan diri. AS menegaskan dukungan untuk Israel, tapi mendesak deeskalasi. Eropa dan PBB mengutuk serangan, tapi Dewan Keamanan buntu karena veto Rusia dan Tiongkok. Negara-negara Arab menyerukan penahanan diri, khawatir terseret konflik. Berita serangan mendominasi media global, diplomasi berjalan di belakang layar. Mediator berusaha mencegah eskalasi lebih lanjut. Dunia menahan napas, takut perang besar tak terhindarkan. Pertanyaan, Stema Elamavidentis. Dampak ekonomi langsung terasa, harga minyak melonjak, pasar saham anjlok. Risiko konflik di Selat Hormuz mengancam pasokan minyak dunia. Inflasi global terancam memburuk, ekonomi dunia makin rapuh, saham pertahanan naik, maskapai dan industri lain terpukul. Pemerintah dan bank sentral siaga, Jesudu menggelar rapat darurat. Krisis ini menunjukkan betapa terhubungnya dunia, konflik di satu tempat mengguncang semua. Stabilitas ekonomi, rantai pasok dan kepercayaan investor dipertaruhkan. Perang kini berdampak di pom bensin dan pasar global. Saat debu mengendap, dunia menanti langkah Israel berikutnya. Siklus kekerasan dan balas dendam telah bergerak, didorong permusuhan lama. Setiap pihak merasa benar, tapi korban terus berjatuhan. Pertanyaannya, haruskah siklus ini berlanjut, atau bisakah dunia memaksa perdamaian? Diplomasi diuji, suara moderat tenggelam. Harapan ada di tangan orang biasa, keinginan hidup aman adalah universal. Pilihan dunia kini jelas, membiarkan perang meluas, atau berjuang, dan abdi.